Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita belajar seperti biasa. Kebetulan hari ini Bapak juga dalam atau sedang ujian kinerja ya, si kuliah PPG dalam jabatan. Nah, ini kartu peserta Bapak, bisa kalian lihat juga. Nah, ini Bapak sekarang juga sedang uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 1 tahun 2021. Nomor daftar ujian 2021 109-180. Nomor peserta PPG 2015 0033 7023. Dengan nomor NIM Bapak yaitu 223707210181. Ya. Jadi di ujian ini Bapak praktek mengajar dengan menggunakan Google Meet sambil kita juga kalian melanjuti pelajaran seperti biasa ya. Nah, seperti itu perkenalan Bapak. Sudah cukup? Sudah tahu semua? Sudah ya? Oke, kita lanjut. Ya, apa kabar semua? Baik. Sehat-sehat semua ya? Ya. Jaga kondisi badan kalian ya. Kita situasi sekarang masih PPKM, tidak boleh tatap muka dulu ya. Makanya kita tetap belajar seperti ini. Kita kembali masuk di Google Meet ya. 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 Oke, kalian sudah persiapkan buku tema satunya, sudah dibaca semua? Sudah. Ya, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Farid, hadir. Hadir. Bayu Pratama. Hadir. Oke, Sarah Aulia. Ya, Philadelphia. Ya, Diana Salim. Siti Khadijah. Saya, Pak. Oke, Siti Nuriskia. Saya, Pak. Yakub. Oke, sudah ya. Oke, sudah semua. Farid, pimpin doa sebelum kita mulai belajar. Ya, Iya. kita berdoa dulu. Ayo ambil sikap berdoa. Iya, teman-teman, sebelum kita belajar baca doa dulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Ya, terima kasih Farid. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, biar kita lebih semangat lagi, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib. Oke, untuk hari ini kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Tahu semua lagunya? Oke, hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Materi hari ini masih kita lanjutkan yang kemarin, tema 1. Masih ingat semua ya, organ gerak manusia. Sebelum Bapak mulai, coba kita ulang kembali yang kemarin-kemarin sudah kita pelajari. Apa sih organ gerak itu? Apa? Sarah? Kaki. Ya, kaki, organ gerak kaki, betul. Organ gerak pada hewan, coba hewan apa contohnya? Ikan. Apa organ gerak pada ikan? Kan memakai sirip. Oke, berenang menggunakan sirip, betul. Nah, bagi kalian masih ingat organ gerak ya. Pada hari ini
lanjutan dari materi yang kemarin masih berkaitan di tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan. Nah, di sini hewan itu ada 2 jenis. Ada hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Sekilas kemarin sudah Bapak jelaskan juga tuh. Apa itu hewan vertebrata, apa itu hewan avertebrata. Coba, ada yang masih ingat nggak? Apa bedanya avertebrata dengan vertebrata? Itu 2 jenis hewan ya, yang akan kita bahas nanti. Apa Citra? Mempunyai tulang belakang, Pak. Ya, yang punya tulang belakang vertebrata atau avertebrata? Ya, hebat, betul. Vertebrata mempunyai tulang belakang, ya. Yang kebalikannya, avertebrata berarti yang tidak mempunyai tulang belakang. Nah, untuk lebih jelasnya terkait ini, nanti akan dapat tampilkan materi untuk hari ini. Kalian perhatikan baik-baik ya. Ya, inilah materi kita pada hari ini. Ya, sudah tampil Sudah. di layarnya HP kalian atau sudah terlihat? Sudah. Oke, ini dia. Kita lanjutkan materi masih di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, yaitu pada subtema 1, organ gerak hewan. Nah, di sini terlihat ya, ada hewan apa aja di sini? Kelinci. Kelinci dengan apa? Siput. Coba, Bapak tanya ya, kalian tebak coba. Mana yang merupakan hewan vertebrata yang mempunyai tulang belakang? Siput. Kelinci, betul. Kelinci mempunyai tulang belakang. Nah, siput ini dia salah satu contoh hewan avertebrata. Siput tidak punya tulang belakang. Apa sih itu tulang belakang? Nah, perhatikan lagi. Nah, di sini ada gambar, perhatikan gambar kalian. Di sini kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi kok geraknya berbeda. Apa bedanya? Gerak kelinci dengan gerak siput. Kelinci bergerak Kelinci cepat. cepat, lincah. Dia berlari, meloncat, sedangkan siput gimana geraknya? Siput sama. Dia bergerak sangat pelan. Kenapa bisa begitu ya? Ada yang tahu? Coba kita bandingkan ya. Ada 2 di sini. Ada hewan kelinci, ada hewan siput. Yang pertama, perbedaannya. Kelinci termasuk hewan vertebrata. Sedangkan siput termasuk hewan avertebrata. Vertebrata. Ya. Coba, apa sih perbedaan dari siput dengan kelinci ini? Coba. Kelinci mempunyai tulang belakang. Betul. Farid, ya coba. Siapa Farid? Kelinci mempunyai tulang belakang. Oke. Sedangkan siput tidak mempunyai tulang belakang. Belakang. Apalagi perbedaannya? Apa ya? Kalau siput bergerak dengan cara melompat. Kelinci bergerak dengan cara melompat, Pak. Betul, kelinci bergerak dengan cara melompat. Hebat, Bayu. Siapa lagi? Terus, sedangkan siput apa, Bayu? Merayap, Pak. Oh iya, jalannya seperti merayap ya, pelan gitu. Oke. Apalagi itu baru yang ketiga. Apalagi perbedaannya? Kelinci mempunyai kaki, Pak. Ya, kelinci Kalau punya sedangkan kaki. siput tidak. Betul, siput tidak punya kaki. Betul. Kakinya ada tapi dia bergerak bukan menggunakan kaki. Nanti ada dibahas. Itulah perbedaan dari kelinci dengan siput. Nah, kita lanjut. Hewan vertebrata
adalah hewan yang memiliki tulang belakang ya. Ingat, intinya seperti itu. Perbedaannya yang paling mendasar, hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Yang sebaliknya, hewan invertebrata atau avertebrata sama ya, adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Apa sih contoh-contoh hewannya? Coba kita lihat yang vertebrata. Sambil kalian perhatikan ya, apa aja kesamaannya nih. Ada beruang, kelinci, sapi, kuda, harimau, kanguru, badak, bebek, elang, burung hantu, penguin, hiu, ikan pari, segala macam ikan, katak, buaya, iguana, dan ular. Tulang belakang itu tulang yang menghubungkan leher kalian nih. Leher kalian tuh ada tulang, manusia juga ada tulang belakang. Tulang antara leher dengan ekor ya. Di bagian belakang kalian ini disebutnya tulang belakang. Nah, hewan-hewan yang memiliki tulang belakang diantaranya seperti itu. Di dalamnya ini ada rusuk-rusuk tulang belakang. Nah, untuk hewan avertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, salah satu contoh hewannya yaitu diantaranya ada cacing. Cacing kan tidak punya tulang belakang tuh. Ada lebah, ada laba-laba, ada capung, ubur-ubur, terumbu karang, timun laut, bintang laut, kerang, cumi-cumi, siput, gurita. Nah, itu salah satu di antara contoh hewan avertebrata ya. Bedakan ya, dia tidak mempunyai tulang belakang. Itu perbedaan dua jenis hewan yang perlu kalian ingat. Ciri atau perbedaan utama antara avertebrata dan vertebrata yaitu kalau vertebrata memiliki tulang belakang, kebalikannya avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Nah, ini alat-alat gerak dari hewan-hewan tadi. Ini diantaranya hewan vertebrata. Kucing, kita sudah tahu ya, siapa yang tidak kenal kucing, berjalan menggunakan kakinya. Kelinci juga melompat menggunakan kakinya. Burung terbang menggunakan sayapnya. Selanjutnya ada juga apa sih alat gerak-gerak hewan avertebrata? Nah, ini bisa terlihat. Coba siapa yang mau baca? Sarah, boleh Sarah. Laba-laba menggunakan kakinya. Iya. Makan sayap. Ubur-ubur bergerak menggunakan tentakelnya. Tentakel ya. Kalian tahu tuh macam-macam organ geraknya. Laba-laba menggunakan kakinya jelas, udah tahu ya kaki laba-laba. Capung dengan sayapnya. Siput, nah ini siput bergerak menggunakan otot yang ada di perutnya. Jadi kalau kalian pernah melihat siput itu berjalan itu melalui perutnya pelan di jalan. Menggunakan otot yang ada perutnya itu mengeluarkan lendir. Kalau kalian sekali perhatikan lendir, nah jadi dia bisa berjalan menggunakan otot perutnya. Seperti itu siput bergerak. Kita lanjut, ciri-ciri hewan vertebrata. Coba Bapak mau dibacakan dengan siapa ya? Parit, Pak, Parit. Boleh. Coba Parit bacakan. Parit. Ciri-ciri hewan vertebrata. Ciri-ciri hewan vertebrata mempunyai tulang yang terekam dari belakang kepala sampai bagian ekor. Nah ya. Mempunyai tulang yang dinilai tulang-tulang tengkorak. Tubuh bergerak simetris di bilateral, mempunyai kepala, leher, badan, dan ekor. Walaupun ekor dan leher tidak multak dan ada contohnya pada katak. Apa sih ciri-ciri hewan avertebrata? Bisa kita lihat lagi. Coba dibaca. Citra, Pak. Oke, Citra dibaca coba ciri-ciri hewan avertebrata. Tidak memiliki tulang belakang, tidak memiliki tulang tengkorak,
Struktur tubuh sederhana, tubuh hanya terdiri dari kepala, dada, serta perut, memiliki rangka luar, sistem pencernaan sederhana, sistem saraf berada di atas saluran pencernaan, Pak. Nah, ya, ini ciri-ciri hewan avertebrata ya. Kalau yang tadi itu vertebrata, yang ini avertebrata. Kebalikannya, tadi vertebrata memiliki tulang belakang, avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Oke, lanjut. Nah, organ gerak hewan avertebrata ya. Yang pertama kita lihat ada siput. Apa siput organ geraknya? Terlihat di situ? Lendir. Apa? Organ gerak dari siput apa? Ya, dia bergerak menggunakan kaki perut ya. Kaki perut atau otot perut. Nah, bentuknya itu pipih dan lebar. Kalau kalian pernah megang siput seperti itu kaki perutnya. Fungsinya ya untuk bergerak dan berpindah tempat. Coba biar terdengar menjawabnya satu-satu. Coba Pila. Pila, ada Pila? Ada. Coba, apa fungsi dari kaki dan sayap belalang, Pila? Untuk berpindah tempat dalam melompat dari satu tempat ke tempat lain. Itu fungsi kakinya biasanya untuk melompat dan sayapnya untuk terbang ya. Jadi dia bisa berpindah tempat. Tuh. Coba satu lagi nih. Bayu, ada Bayu? Ya, Coba Bayu yang kerang. Apa organ gerak dari kerang? Kaki berupa pipih yang dikeluarkan dari cangkang sewaktu-waktu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ya, betul. Sampai di sini bisa dimengerti? bisa. Ya, kalian tahu ya bedanya apa itu organ gerak hewan vertebrata, apa itu organ gerak dari vertebrata. Coba Bapak mau tanyakan lagi. Coba Bapak tanya lagi ya. Parit, ada Parit? Parit ada? Ya, Pak. Ya. Coba kita ulas lagi. Bapak mau tanya Parit. Apa perbedaan hewan vertebrata dengan avertebrata? Kalau hewan vertebrata memiliki Tulang belakang. ya, kalau avertebrata Tidak mempunyai tulang belakang. ya. Sampai sini semuanya yang lainnya bisa paham juga, tahu? Oke. Oke, untuk lebih biar kalian mengulas lagi, coba kalian perhatikan ya. Coba mic-nya dimatikan dulu. Ada video, bisa kalian lihat nih. Bentar ya. Sudah terlihat videonya? Sudah, Pak. Nah, dengarkan ya. Dengarkan dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hidayat Viral. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata itu adalah hewan yang bertulang belakang, sedangkan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh hewan vertebrata seperti ular, lumba-lumba, ikan, kambing, burung, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh hewan avertebrata seperti cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, bintang laut, siput, dan lain sebagainya. Ayo kita perhatikan perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata. Ular mempunyai tulang belakang, maka ular termasuk jenis hewan vertebrata. Cacing tidak mempunyai tulang belakang, maka cacing termasuk jenis hewan avertebrata. Lumba-lumba mempunyai tulang belakang, maka lumba-lumba termasuk jenis hewan vertebrata. Ubur-ubur tidak mempunyai tulang belakang, maka ubur-ubur termasuk jenis hewan
avertebrata. Ikan mempunyai tulang belakang, maka ikan termasuk jenis hewan vertebrata. Cumi-cumi tidak mempunyai tulang belakang, maka cumi-cumi termasuk jenis hewan avertebrata. Nah, lihat. Ini kalau kita lihat bagian dalam tubuhnya, ular yang memiliki tulang belakang nih. Tulang belakang dari kepala sampai ekor, itu disebut tulang belakang. Nah, ular ini termasuk hewan apa? Vertebrata atau avertebrata? Vertebrata, Pak. Ya, vertebrata ya. Nah, nih lanjut lagi. Nah, cacing. Jika dilihat di dalam tubuhnya, cacing ada tulangnya tidak? Tidak, Pak. Nah, iya. Berarti dia tidak memiliki tulang belakang. Berarti dia termasuk jenis hewan apa? Avertebrata ya. Tadi kita sudah membahas berbagai jenis hewan avertebrata, salah satunya siput ya. Bapak punya cerita di sini. Judulnya Siput Bukanlah Hewan Lemah ya. Nanti kita baca sama-sama bergantian. Coba mulai dari Bayu. Baca paragraf pertama, Bayu. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjinakkan dan menjijikan, bahkan karena yang lamban tidak jarang membandingkan dengan siput juga dianggap menjinakkan karena tubuhnya yang lendir. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan istimewa di siput. Ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja yang kelebihan dan keistimewaan tersebut, Pak? Oke, itu dua paragraf, nggak apa-apa. Lanjut paragraf berikutnya. Boleh Sarah, ayo baca Sarah. Yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daun berjasa karena siput memakan daun-daunan dan menjadi bagian-bagian yang kecil serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan jika diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar sehingga hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan menjadi pupuk alami sehingga tanam pun menjadi subur. Ya, itu dari bacaan ini banyak sekali pelajaran atau hikmah. Siput ini ternyata bukan hewan yang lemah ya, dibalik kelihatannya dia hewan yang kecil yang terlihat lemah, tapi nyata dia memiliki begitu banyak keistimewaan ya, mulai dari cangkangnya yang keras ya untuk beradaptasi dan tubuhnya yang meskipun lunak namun memiliki lendir dan lendir sebagai minyak pelumas pelindung diri ketika berjalan di permukaan. Jadi begitupun halnya dengan kita, walaupun mungkin kita terlihat memiliki banyak kekurangan, tapi pasti Tuhan atau Allah memberikan kelebihan pada diri kita yang tidak dimiliki oleh orang lain ya. Jadi kalian tetap harus percaya diri. Intinya pelajaran yang bisa diambil dari sini, tidak usah minder ya. Nah, dari bacaan-bacaan tadi ada beberapa paragraf tadi di bacaan tadi. Ya, ada 6 paragraf. Dari ke-6 paragraf itu masing-masing memiliki apa? Setiap paragraf pasti memiliki apa? Pernah kita pelajari tuh. Ide pokok. Betul, Farid, ide pokok. Bapak ulas lagi sekilas ya. Ide pokok, gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf ya. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Nah, kalimat utama memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, bisa di tengah paragraf, atau bisa juga di akhir paragraf. Nah, selain ide pokok itu ada kalimat pengembang. Kalimat pengembang bisa disebut juga sebagai kalimat pendukung atau kalimat yang menjelaskan ide pokok.
Kalimat pengembang berfungsi sebagai kalimat yang mendukung informasi dari kalimat utama secara rinci. Coba kalian perhatikan videonya dulu ya, biar kalian tidak lupa dengan yang namanya ide pokok. Baru nanti kita tentukan, kita belajar mencari ide pokok dari bacaan yang tadi. Coba perhatikan dulu, oke? Hari ini kita akan membahas tentang ide pokok suatu paragraf dari tema 1, subtema 1, kelas 5 SD, Pupil Bahasa Indonesia. Ini adalah salah satu contoh paragraf. Paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Letak kalimat utama ada yang di awal paragraf atau namanya deduktif, ada yang di akhir paragraf atau induktif, dan ada yang di awal dan akhir paragraf atau campuran. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Pada paragraf tersebut terlihat bahwa kalimat utamanya berada di awal paragraf. Ya, sudah. Nah, itu ide pokok ya. Jadi itu juga sebelumnya pernah Bapak jelaskan waktu pembelajaran kemarin. Nah, sekarang kita tes lagi. Coba kita cari nih ide pokok dari paragraf pertama ya. Mana yang merupakan kalimat utamanya? Coba Sarah. Yang ini Pak, siput menurut sebagian orang dianggap sebagai yang lambat dan menjijikan. Ya, betul. Stop sampai situ. Di kalimat awal ini merupakan kalimat utama. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Nah, dari kata-kata kalimat itu kita pendekkan jadi ide pokok. Apa sih ide pokoknya? Ide pokoknya berarti siput dianggap hewan lamban dan menjijikan. Itu ide pokoknya. Siput dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Jadi itu ide pokok pada paragraf pertama. Paragraf keempat, coba Citra, mana ide pokoknya? Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Ya, itu merupakan kalimat utamanya, betul. Dari kalimat utama siput adalah sang pengembara yang mandiri. Bisa jadikan ide pokoknya berarti siput. Ya, bisa itu karena kalimatnya pendek, ya udah itu. Siput adalah sang pengembara yang mandiri, betul. Itu ide pokok dari paragraf yang keempat. Karena kita udah sering, sepertinya udah pada lancar nih menentukan ide pokok. Ya, sudah bisa semuanya? Sudah. Ya, nanti yang belum belajar lagi ya, boleh berdiskusi dengan temannya atau tanya dengan temannya nanti melalui WhatsApp group. Bapak lanjut ya. Di sini dari cerita tadi, di sini ada corak gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Nah, di sini ada beberapa jenis, yaitu disebut gambar realis. Jadi gambar realis itu merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya. Jadi lukisan tapi dibuat seperti gambar atau keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, tata letak. Contohnya seperti judul lukisan yang berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Nah, ini keadaan asli dari sebuah peristiwa. Jadi yang kedua ada yang disebut karikatur. Nah, karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya, ya. Misalkan ini ada foto orang atau sedang main gitar, tapi dibuat seperti karikatur. Jadi menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh.
biasanya gambar karikatur mengandung kritikan atau sindiran. Yang ketiga, kartun. Tahu kartun, kalian sudah pasti tahu ya. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur atau berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Banyak contoh kartun, ada Doraemon, ada Pokemon. Nah, itu banyak contoh-contoh gambar kartun. Pasti anak-anak tahu semua kalau kartun. Yang terakhir yaitu dekoratif. Yaitu dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa cara menghilangkan ciri-ciri khasnya. Banyak contoh-contoh karikatur, ada B.J. Habibie di sini. Terlihat tidak gambarnya? Terlihat. Ya. Kan di sini terlihat. Terlihat, Pak. Ini contoh-contoh gambar karikatur. Atau sampai di sini bisa dimengerti? Contoh-contoh gambar corak. Bisa dimengerti? Ya. Nah, hari ini kita tadi sudah coba Farid. Mana Farid? Ya, Pak. Ya, Ya. coba. Tadi kita selama dari pagi sampai hari ini kita sudah belajar apa saja? Coba yang kamu tahu sebutkan. Kita sudah pelajari apa saja tadi? Ide pokok. Ya, kita menentukan ide pokok. Tadi di awal apa? Pertama kali kita membahas tentang apa? Siput bukanlah hewan lemah. Tadi kita Bapak menjelaskan tentang apa tadi? Vertebrata dan avertebrata. Ya, tadi sudah jelaskan ciri-ciri dari hewan avertebrata dan invertebrata. Terus ide pokok. Nah, coba Sarah. Yang pertama, Ya, apa saja coba tadi yang sudah kita pelajari? membahas siput dengan kelinci, terus Ya, ide pokok, yang terakhir apa tadi tuh? Kita bahas tentang corak gambar ya. Ada gambar apa saja? Ada gambar kartun, ada karikatur. Nah ya. Nah tadi Sarah menyebutkan siput dengan kelinci. Apa perbedaannya itu siput dengan kelinci? Mana yang vertebrata? Ya, yang vertebrata yang mana? yang memiliki tulang belakang, Iya, hewan apa? Kelinci atau siput? hewan kelinci, Iya, kalau yang siput? avertebrata. Iya, betul. Ya, sudah. Hari ini tadi Bapak dari awal sudah menjelaskan tentang ada jenis hewan yang memiliki tulang belakang dan tidak memiliki tulang belakang. Yang memiliki tulang belakang itu disebut hewan vertebrata. Contohnya banyak sekali. Ada kelinci, ada kuda, ada kucing, ada kanguru. Dia memiliki tulang belakang, ada ular, katak. Jadi yang memiliki tulang belakang itu salah satu ciri utamanya disebut hewan vertebrata. Dan kebalikannya yaitu satu lagi hewan avertebrata tidak memiliki tulang belakang seperti cacing, apalagi ubur-ubur, cumi-cumi, belalang. Memiliki organ gerak masing-masing ya. Ada yang menggunakan tentakelnya seperti ubur-ubur dan cumi. Ada yang menggunakan kakinya seperti belalang, kaki dan sayap. Ada yang menggunakan juga otot perut seperti siput dan juga otot perut juga seperti cacing ya. Tadi sudah, terus lagi kita bahas dari cerita. Tadi ada sebuah cerita tentang siput bukan hewan lemah. Kalian sudah pandai sekali menentukan ide pokoknya. Untuk mana yang termasuk kalimat utama, yang mana yang termasuk kalimat pengembang, kalian juga sudah paham sekali, sudah bagus. Nah yang terakhir itu ada gambar, ada gambar karikatur, ada corak gambar kartun, ada corak gambar dekoratif dan realis. Realis itu tentunya nyata ya, real, sesuai dengan aslinya ya. Kalau kartun ya animasi, kartun ada yang bisa dari kartun binatang ataupun ada kartun orang. Terus ada juga karikatur, karikatur itu dari gambar orang, tidak bukan dari gambar aslinya tapi dibuat seperti animasi, itu seperti gambar karikatur. Nah nanti setelah selesai nanti Bapak akan mengirimkan tugas melalui WhatsApp group ya. Nanti tugasnya Bapak kirimkan melalui WhatsApp group berupa lembar kerja
Jadi Bapak kirimkan, nanti kalian kerjakan setelah selesai Google Meet, bisa kalian kerjakan. Bisa dimengerti? Ya. Nanti kalian bisa tanya-tanya di WhatsApp setelah Bapak kirimkan. Nanti kalau ada yang kurang mengerti, kalian bisa berdiskusi di WhatsApp grup ya. Kalian bisa berdiskusi di sana. Atau boleh langsung yang mau bertanya langsung dengan Bapak, silakan di WhatsApp Bapak boleh juga, atau kalian bisa berdiskusi di WhatsApp group. Nanti juga setelah selesai tugas-tugasnya Bapak akan kirimkan evaluasi seperti biasa ya. Kalian di Google Form, kalian nanti ada soal, kalian jawab langsung di Google Form-nya itu ya. Kalau yang di Google Form ya. Jadi nanti ada tugas juga, ada evaluasi juga ya. Bapak kirimkan melalui WhatsApp group ya. Bisa dimengerti sampai di sini? Bisa Pak. Ya. Bisa Pak. Ya. Kenapa Sarah? Tolong dikasih nama bukunya kayak latihan buku. Ya, nanti Bapak jelaskan di WhatsApp group ya. Ya. Terima kasih. Hari ini kalian sudah sangat bagus, sudah sangat baik mengikuti Google Meet. Nanti tunggu jadwal-jadwal untuk Google Meet berikutnya ya. Terima kasih sudah hadir. Sebelum kita tutup, Farid mana Farid? Oke, pimpin doa lagi Farid. Semuanya ambil sikap berdoa. Ayo jangan ada yang tiduran. Ambil sikap berdoa. Kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pelajaran hari ini. Ayo Farid. Ambil kamu. Dia boleh temangan. Iyalah orang respons. Iya teman-teman, sebelum sekolah ditutup kita baca doa. Baca doa dimulai. Bulan kita temangan. Ulang ibu mau kamu. Masa mau harus ke Ada orang inang. Kamu. Baca doa selesai. Ya, terima kasih Farid, terima kasih semuanya yang sudah hadir di Google Meet. Ucapkan terima kasih untuk pelajaran hari ini. Bapak rasa cukup, kalian sudah mengerti dengan baik. Terima kasih sudah hadir. Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari penyampaian atau materi yang Bapak tampilkan. Jika ada kendala-kendala sial, terima kasih Bapak. Ucapkan sekali lagi. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dadah. Selamat siang Pak. Ya, boleh. Silakan sudah boleh keluar. Terima kasih ya. Ya Pak. Ya, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Ayo semuanya.